Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Kitabul Jami', yakni bagian dari hadis Bulughul Maram yang dikarang oleh Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang. Ya, kita sedang belajar sebuah kitab, yakni Kitabul Jami'. Dan Kitabul Jami' adalah bagian dari kitab Bulughul Maram. Dan kitab Bulughul Maram adalah karya besar Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita sudah sampai di hadis yang ke-7. InsyaAllah hari ini kita akan membahas hadis yang ke-7, hadis yang ke-8, hadis yang ke-9, sampai hadis yang ke-10 insyaallah. Ya, jadi kita akan belajar 7, 8, 9, 10, 4 hadis insyaallah. Karena keempat hadis itu saling berkaitan. Ya, baik. Ayo teman-teman kita baca hadis yang ke-7 bareng-bareng. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير والراكب على الماشي. Masya Allah. Baik, hadis ke-7 ini teman-teman adalah hadis yang berkaitan dengan mengucapkan salam. Dan ini bagian dari saling mendoakan. Kita baca dulu ya. Baik, kemudian hadis yang ke-8 karena salingnya menyambung. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Dan hadis yang ke-8 ini adalah bagian dari adab dalam mengucapkan salam. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas secara tuntas. Baik, kemudian hadis yang ke-9. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyaqih. Hadis ke-9 ini berkaitan adanya larangan kita untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena memang salam ini maknanya adalah doa kebaikan yang kita berikan kepada saudari kita, terutama saudara kita yang sama-sama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita tahu orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bagaimana sikap kita ketika kita berjumpa dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika kita berada di satu tempat, ya. Baik, terakhir ya akhwat, hadis yang ke-10. Mari kita baca. An Ali radhiyallahu anhu qala anin nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza atasa ahadukum
فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. Hadis ini, hadis yang ke-10 adalah hadis yang berkaitan dengan bagaimana kita mendoakan saudara kita ketika saudara kita bersin, ya, dan di dalamnya mengandung sebuah doa. Baik, kita akan membahas satu persatu dari hadis ke-7 sampai hadis ke-10. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, ketahuilah bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam satu-satunya agama yang mengatur segala sendi kehidupan manusia. Masya Allah, ya. Jadi kita itu sangat-sangat beruntung ya menjadi seorang muslimah. Kenapa? Karena semua yang ada kebaikan bagi diri seorang hamba sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai tidaklah seorang hamba berjumpa dengan kawannya, dengan saudaranya, kecuali ia saling menyapa. Subhanallah. Kira-kira indah nopo indah, Bu? Indah. Dan di dalam Islam itu sejatinya diajarkan yang namanya tata kromo. Apa namanya kalau orang Jawa? Sopan santun, tata kromo, itu diajarkan dalam Islam. Apa buktinya? Nanti kita akan tahu bahwa ternyata kalau ada orang yang lebih muda berjumpa dengan yang lebih senior, ya orang junior berjumpa dengan yang lebih senior, kalau saya katakan lansia, mbok menawi nanti tersinggung yang sudah tua, ya. Jadi kayaknya kalau senior itu lebih indah didengar, ya. Nah, ketika ada yang lebih kecil berjumpa dengan para seniornya, dengan orang yang lebih dewasa, maka dalam Islam yang dianjurkan mengucapkan salam terlebih dahulu adalah anak-anak muda. Apakah ini juga termasuk bagian dari tata kromo, ya akhwat? Iya, ya. Jadi sebenarnya subhanallah, Islam itu adalah agama yang sangat-sangat luar biasa. Kalau seandainya muslim berpegang teguh dengan agama ini, maka sejatinya ia mempelajari segala apa yang ada di dalam kehidupannya. Subhanallah. Dan ketahuilah bahwa apa-apa yang tidak bertentangan dengan sebuah syariat, ya kebiasaan-kebiasaan budaya, sopan santun, adat istiadat, kalau tidak bertentangan dari syariat, maka kita boleh menjalankannya, ya. Kecuali kalau memang bertentangan dengan nas-nas yang ada, baik dari dalam Al-Quranul Karim ataupun dari sunnah, dari hadis-hadis yang sahih, maka kita lebih mendahulukan Al-Quran dan hadis, ya. Itu kaidah. Subhanallah. Jadi selagi yang namanya adat istiadat, budaya, kebiasaan masyarakat setempat, kalau memang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka boleh dilakukan. Contohnya apa? Contohnya saling menyapa, ya, saling menyapa. Dan ini bagian dari subhanallah pedulinya kita terhadap saudari kita, ya. Baik, bahkan teman-teman, siapa yang memerintahkan kita untuk saling mendoakan, untuk saling menyapa? Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kalau teman-teman buka, kalau ada Al-Quran silahkan dibuka surah An-Nur ayat 61 dan surah An-Nur ayat 27. Dan surah An-Nur ini teman-teman hendaklah kita pelajari, karena di dalamnya banyak sekali menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada. Jadi kita sebagai akhwat, sebagai seorang muslimah, yang patut kita pelajari diantaranya adalah surah An-Nur, ya. Surah Al-Ahzab juga bagus, ya, dipelajari. Di situ banyak sekali kandungan-kandungan hukum yang bisa kita laksanakan untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita.
Dan terutama bagi yang punya anak-anak gadis, ya duduk bersama, tadabburi bersama. Subhanallah, sangat indah ya. Ketika ada seorang ibu, ia mau mengajari anak gadisnya tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tentang aturan-aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa apa yang kita ajarkan kepada putra-putri kita dari kebaikan-kebaikan, dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya, sesungguhnya itu adalah amal jariah kita. Ya, jadi jangan lewatkan di dalam kehidupan kita untuk mengajarkan apa-apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya kepada anak-anak kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika melihat orang tua yang peduli dengan anak-anaknya. Dan tidak ada hadiah yang terbaik di antara hadiah yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya, kepada putra-putrinya, kecuali ilmu. Maka sering-seringlah duduk bareng, sering-seringlah bercengkrama dan membahas masalah ilmu ini. Namun tentunya ya dikomunikasikan dengan bahasa yang sangat ringan. Jadi ibu-ibu kalau lagi ngajari anak-anak, jangan sampai ibu-ibu ngajarinya kayak saya lagi di depan begini. Saya yakin kalau anak-anaknya sudah besar pada kabur. Ya, kita ngobrol aja, ngobrol, ya berteman, berkawan, dan kita sampaikan bahwa nak, Allah itu menyuruh seperti ini, nak, Allah melarang seperti ini, nak, Rasul kita memerintahkan seperti ini, nak, Rasul kita melarang seperti ini. Semoga ibu-ibu ini menjadi bekal bagi anak-anak kita. Manakala anak-anak kita sudah berpisah dari kita, atau kita sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau anak kita sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah bekal bagi kehidupan anak-anak kita. Baik, mari kita buka surah An-Nur, ya di antaranya adalah surah An-Nur ayat 27. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Perintah Allah kepada kita, dan ini sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, kalau masuk rumah maka ucapkanlah salam dan meminta izin terlebih dahulu. Ya, kalau kalian, berarti ini ada dua yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Wahai anakku, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surah An-Nur ayat 27, dan ini lihat ibu-ibu, khitabnya atau yang diajak bicara adalah kita orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Apa yang Allah inginkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kalian memasuki rumah selain rumahmu, berarti selain rumah kita. Ajarkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang beradab, ibu-ibu. Ajarkan bagaimana cara mengetuk pintu ketika mereka bertamu. Ajarkan bagaimana mereka meminta izin untuk masuk rumah orang. Nah, itu kan pelajaran gak didapat di sekolah mereka. Ada gak pelajaran itu? Wallahu ta'ala alam. Yang pasti, yang namanya bertamu itu kan sebuah hal yang nanti anak kita akan amalkan gitu. Kita pun di dalam kehidupan kita sering bertamu. Maka saya sering kalau bertamu, saya ajak anak-anak saya. Saya bilang ke anak-anak saya, nak, lihat bagaimana Umi mengetuk pintu. Dan bagaimana Umi ketika setelah mengetuk pintu, Umi geser. Ya, geser gak berada di tengah. Dan ini bagian yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi paling enak kalau mengajari anak-anak itu langsung praktek, ibu-ibu. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang beriman, hendaklah ia meminta izin terlebih dahulu ketika akan memasuki rumah orang lain, dan hendaklah mengucapkan salam untuk penghuni rumah tersebut. Jadi kita sebagai orang tua yang menjadi teladan untuk anak-anak kita, maka hendaklah kita pun mengucapkan salam ketika masuk rumah. Jangan kita meminta kepada anak-anak kita sesuatu yang lebih padahal kita belum memberikan contoh yang baik. Ya, ibu-ibu, kenapa saya kaitkan dengan pendidikan anak? Karena kita ini adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Kalau bukan kita yang mengajari anak-anak kita, siapa lagi yang akan mengajari?
Dan besok anak kita beradab atau tidak, yang akan ditanya oleh Allah di akhirat bukan di mana sekolahnya anak kita, tapi yang akan ditanya oleh Allah adalah kita sebagai ibunya, apakah engkau sudah mengajarkan atau belum. Subhanallah, demi Allah, takutlah ketika kita sudah berdiri di hadapan Allah dan kita tanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa anakmu ketika memasuki rumah orang lain tidak mengucapkan salam? Kenapa anakmu ketika memasuki rumah orang lain tidak izin? Apakah kita akan berkata, wahai Rabbku, aku terlalu sibuk dengan dunia sehingga tidak ada lagi waktu untuk mengajarkan agama kepada anakku. Subhanallah. Dan ini tanggung jawabnya besar, ibu-ibu. Jadi ajarkan sesuatu yang memang itu sering dilakukan oleh anak kita. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa apa yang kita ajarkan dari hal-hal yang sepele, ini kan cara minta izin, cara mengucapkan salam, ini kan hal yang ringan ya, yang bisa insya Allah anak-anak kita lakukan. Itu semuanya adalah kebaikan kembali kepada kita. Kita sudah terbujur kaku di kubur, anak kita masih menggunakan adab yang kita ajarkan, maka pahalanya akan sampai kepada kita. Subhanallah. Baik, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 61? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau memasuki rumah, ya, maka berikanlah salam, subhanallah, kepada dirimu sendiri. Maksudnya, kalaulah kita akan memasuki rumah dan di situ tidak ada penghuninya, wajib kita masih mengucapkan salam, dan salam kita akan dijawab oleh para malaikat. Ya. Jadi subhanallah ya akhwat, mengucapkan salam ini adalah sebuah ibadah yang kadang kita kurang menyadarinya. Masya Allah. Baik, kemudian di sini kita akan belajar tentang adab-adab salam. Ya. Sebelum belajar adab salam, maka ingin saya jelaskan terlebih dahulu sebenarnya sifat salam itu seperti apa. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyampaikan ada 3 ucapan salam. Ya, ini harus kita pelajari. Ya, yang pertama yang paling sempurna yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga adalah assalamualaikum. Mana yang terbaik? Yang terbaik adalah yang paling atas, yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terbaik. Apa sih Bu arti assalam? Salam itu artinya kita memohon kepada Allah keselamatan untuk saudara kita. Ya, warahmatullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan. Ya, warahmatullahi wabarakatuh, dan Allah memberikan kasih sayangnya. Rahmatullahi maksudnya adalah kasih sayangnya Allah, semoga engkau berlimpah kasih sayang dari Allah dan semoga Allah memberikan keberkahan. Jadi doa untuk saudara kitanya di ucapan salam yang pertama ada berapa Bu? Ada berapa poin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3. Ya. Sekali kita mengucapkan itu, 3 doa kita sampaikan untuk saudara kita. Ringan apa ringan Bu? Ringan. Yang kadang berat itu ya adalah dosa-dosa kita. Yang kita itu sesuatu itu sebenarnya ringan, secara logika salam itu ringan. Tapi apa yang membuat kita itu akhirnya tidak mengucapkan salam kepada saudara kita? Apa yang menghalangi kita untuk mengucapkan salam? Karena dosa-dosa kita, ibu-ibu. Subhanallah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau dalam kitab beliau ya, Miftah Darus Sa'adah, kata beliau, di antara yang menjadi penghalang kita untuk beramal salih, padahal kita tahu itu amalan ringan, padahal kita tahu ada di depan mata kita, tapi kita enggan untuk mengucapkannya, kita enggan untuk mengamalkannya karena faktor di antara faktornya, kata beliau, adalah terlalu banyaknya dosa kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi dosa itu punya efek Bu. Apa di antara efeknya? Efeknya adalah kita berat dalam beramal salih, insyaallah. Baik, kemudian yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Dan yang ketiga adalah assalamualaikum. Dan Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada kita bahwa semakin sempurna kita mengucapkan salam, maka semakin banyak pahala yang tertulis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah suatu hari ada seorang laki-laki yang berjumpa dengan Rasulullah SAW, kemudian ia mengucapkan salam yang lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kata Rasulullah SAW baginya 30 kebaikan. Datang lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, baginya 20 kebaikan. Dan datang lagi mengucapkan Assalamualaikum, maka kata Rasulullah SAW baginya 10 kebaikan. Ibu-ibu,
Kita kalau urusan dunia mau yang sedikit atau banyak? Yakin? Kalau disebutkan ibu-ibu mau dapat uang 3 juta atau 2 juta atau 1 juta, mana yang ibu pilih? 3 juta. Begitu pula dengan urusan pahala. Kalau kita pengen pahala kita, saldo kita naik nanti, maka di antara yang kita lakukan adalah memaksimalkan amal saleh. Ya, sekarang kita hidup di bulan Muharram, maka jangan kita terlena ibu-ibu dari tidak mengerjakan berbagai macam amal saleh. Karena segala macam amal saleh yang kita lakukan di bulan Muharram ini, di bulan yang mulia ini, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beramal saleh hendaklah kita cerdas, ya. Ketika ada waktu diberitahu bahwa setiap yang beramal saleh di bulan-bulan haram, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, maka kita bersegera untuk melaksanakannya. Baik. Nah, setelah kita tahu tentang lafaz-lafaz salam, ya, semakin sempurna, semakin kita banyak mendulang pahala, ya. Maka setelah kita tahu ilmunya, jangan lagi kita pelit untuk mengucapkan salam yang lebih sempurna. Ibu-ibu, kalau ada yang mengatakan bahwa ucapan salam ini akan berbeda pahalanya ketika kita benar-benar tulus mengucapkannya dan terpaksa mengucapkannya. Jadi hendaklah ketika kita mengucapkan, ibu-ibu kalau pengen pahalanya ditambah oleh Allah, maka ucapkanlah dengan penuh ketulusan. Ya, jangan ada keterpaksaan di dalamnya. Dan segala sesuatu yang dikerjakan hanya untuk mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan menuliskan pahala baginya, insyaallah. Baik. Dan yang ingin saya jelaskan sebelum saya menjelaskan tentang adab, ya, adab salam itu kepada siapa urutannya, maka izinkan untuk saya menjelaskan bahwa ketika kita salam, artinya kita ingin yang kita berikan salam itu mendengar salam kita. Berarti ketika kita mengucapkan salam, maka hendaklah kita keraskan suara kita. Namun nggak harus pakai mikrofon. Ya, kenapa ibu-ibu? Karena kalau kita tidak mengeraskan suara kita, kita khawatir saudara kita tidak mendengar salam kita dan kita akhirnya baperan. Ya, saya ngucapin salam kok nggak dibalas. Padahal saking lembutnya suara kita, saking pelannya suara kita, sampai-sampai saudara kita nggak mendengar kalau kita mengucapkan salam. Dan yang namanya menjawab salam itu hukumnya wajib, Bu. Kalau ada yang mengucapkan salam kepada kita, jawablah salam tersebut, ya. Walaupun misalnya, ya, berbeda dari ada beberapa pendapat yang kita dan saudara kita itu berbeda dalam menyikapi agama. Misal, contoh, maka jadilah orang yang bijak. Kalau kita mengucapkan salam, berjumpa dengan saudara kita, maka kita mengucapkan salam terlebih dahulu dan itu adalah mulia. Kalau saudara kita mengucapkan salam, kita jawab. Ya, jangan sampai kita merasa yang paling benar. Jangan sampai kita merasa yang paling suci, sehingga ketika ada saudara kita mengucapkan salam kita nggak mau jawab. Ya, subhanallah. Saya sering mengatakan kepada teman-teman jamaah sekalian, jangan pernah sekalipun di dalam kehidupan kita meremehkan orang lain. Jangan pernah kita merasa diri kita lebih dan lebih, karena kita tidak akan pernah tahu siapa yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ternyata orang tersebut dia punya amal solih yang ia sembunyikan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala dan amal solihnya lebih banyak daripada kita. Ya. Jadi kalau ada orang lain jangan kita remehkan. Kalau ada orang yang mungkin casingnya berbeda dengan kita, ya sama-sama muslim, jangan kita remehkan. Bisa jadi ya dia subhanallah ketika Allah berikan hidayah lebih, ternyata subhanallah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan kemudian dia melesat ya menangisi dosa-dosanya dan Allah terima taubatnya, kemudian ia menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang memberikan salam kepada kita, kalau dia seorang muslimah, maka wajib untuk kita
menjawabnya. Ya subhanallah. Baik. Kemudian ya akhwat, yang akan kita pelajari juga adalah di antara fitnah akhir zaman yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah banyaknya orang yang hanya mengucapkan salam kepada yang dikenal saja. Apa kata Rasulullah SAW? Inna min asyratis sa'ah, di antara tanda bahwa kiamat semakin dekat. Ya, di antara tanda kiamat kecil. Apa di antaranya? Idza kanat tahiyyah 'alal ma'rifah. Sesungguhnya orang-orang itu banyak mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal. Mengucapkan salam kepada bestinya saja. Mengucapkan salam kepada tetangganya saja. Padahal kita kenal atau tidak, maka saudara kita memiliki hak untuk kita doakan. Yang pasti saudara kita identitasnya jelas. Maka dari itu, kenapa kita diperintahkan untuk berhijab ya akhwat? Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk berhijab? Di antaranya apa hikmahnya berhijab? Agar orang lain bisa mengenali identitas kita. Kan kalau ada seorang muslimah, misalnya ada perempuan, dia memakai hijab, kita kan jadi tahu mau mengucapkan salam, oh dia seorang muslimah, ya nggak ibu-ibu? Tapi kalau ada seorang muslimah, dia muslimah, ya pakainya celana jin ketat, misal, contoh, atau pakainya mohon maaf ya celana yang di atas lutut, misalnya dia muslimah. Kemudian kaosnya you can see, misal rambutnya sudah tidak lagi menandakan rambut muslimah, misalnya, misal rambut yang acak-acakan misalnya ya. Maka kita bingung nggak ini muslimah atau bukan gitu. Sedangkan kita baru pertama kenal. Kira-kira kita ragu nggak mengucapkan salam ibu-ibu? Ragu, karena kita nggak tahu dia tuh muslimah apa enggak. Subhanallah. Dan saat ini di Yogyakarta sendiri terkadang kita itu bingung apakah ia termasuk muslimah atau tidak. Suatu hari saya pernah berjumpa dengan si mbah-mbah ya di sebuah pasar. Beliau itu jualan pisang kepok, Bu Ina. Saya ketika melihat mbah tersebut ya kasihan. Ya sudah mbah-mbah sepuh itu, sudah mbah-mbah sepuh masih jualan gitu lah. Ya sudah saya larisin waktu itu. Terus saya merasa kasihan kepada simbah ini, ya Allah sudah sepuh kok, tidak pakai kerudung beliau. Terus saya bilang ke suami saya, nanti kapan-kapan kalau ke pasar lagi ketemu simbahnya tak beli pisangnya tak kasih kerudung, tak bilang gitu ya. Terus saya bilang, tapi sebelum saya kasih, mbah nyenengan kalau saya kasih kerudung nanti dipakai mboten nggih mbah. Ya. Apa jawaban simbahnya? Aku ki yo mangkat ning gereja. Saya langsung kaget. Berarti dia bukan muslimah gitu ya. Saya kira beliau itu seorang muslimah tapi kejawen. Maksudnya kejawen kan orang-orang Jogja kan banyak juga ya yang masya Allah masih kejawen. Ya. Muslimah tapi kejawen. Ternyata beliau bukan orang Islam. Akhirnya saya bilang ke suami saya ternyata simbah yang penjual pisang tuh beliau bukan muslimah. Ya alhamdulillah saya akhirnya nggak jadi ngasih kerudungnya. Ya kan nggak jelas ya ibu-ibu ya. Maka dari itu kalau ada seorang muslimah dia mengenalkan identitas dirinya dengan menggunakan hijab, maka boleh atau sangat dianjurkan kita untuk mengucapkan salam. Ya teman-teman, terkadang ketika melakukan sebuah kebaikan itu pasti ada yang mengomentari, ya enggak? Jangankan melakukan kebaikan, melakukan yang nggak baik aja banyak yang komentari. Kita kan kalau hidup itu, ya nggak ibu-ibu? Kalau kita sibuk dengan komentar orang, pusing nggak? Pusing. Ketika kita berusaha menyebarkan sunnah ini, mengucapkan salam, mungkin ada yang nyinyirin. Itu mbaknya sok PDKT gitu ya. Mbaknya suka ramah gitu ya. Sok ramah, nggak apa-apa. Ya Bismillah. Yang penting kita niat untuk menyapa. Yang penting kita niat untuk mengucapkan salam. Dan ini bagian dari syiar Islam. Ya. Jadi ibu-ibu telah hilang ya pada zaman sekarang itu orang yang malu-malu mengucapkan salam kepada sesama muslimah yang belum dikenalnya. Ya. Padahal jelas yang namanya mengucapkan salam, kata Rasulullah SAW, taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada orang yang belum engkau kenal ataupun yang sudah dikenal. Subhanallah. Ibu-ibu sudah diamalkan apa dereng nggih? Sampun apa dereng? Sampunnya ti mengucapkan salam kepada yang dikenal nopo pripun? Kepada yang dikenal atau ke semuanya?
Masya Allah. Ustazah, bagaimana kalau kita sudah mengucapkan salam dia nggak jawab? Ya berarti bukan salah kita. Ya, nanti ada dia ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa ada orang mengucapkan salam engkau tidak jawab? Ya, dan dia terkena dosa. Ya subhanallah. Jadi nggak usah dipikir kalau kita ngucapin salam nggak dijawab, yang pasti kita melakukan kebaikan terlebih dahulu. Baik. Kemudian apa yang disebutkan dalam hadis yang ketujuh, teman-teman, yang disebutkan di sini, ini mulai dari adab mengucapkan salam. Masya Allah ya, ini benar-benar teliti gitu ya, benar-benar di detail gitu ya. Adab salam ini seperti apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan yusallimus shaghir 'alal kabir. Hendaklah yang usianya lebih kecil, yang masih muda, yang junior mengucapkan salam kepada yang senior. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak, kalau jumpa dengan orang yang lebih besar, maka jangan segan-segan mengucapkan salam. Ya, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita dari mulai diri kita terlebih dahulu. Jadi kalau kita berjumpa dengan kawan kita, ya, atau dengan orang yang lebih sepuh, kita ucapkan salam. Anak-anak itu, ibu-ibu, adalah seseorang yang akan meniru segala apa yang dilakukan oleh emaknya. Ya, jadi saya pernah berjumpa dengan seorang anak yang usianya kurang lebih 10 tahun, ya, perempuan. Dia banyak sekali bicara, ya. Kemudian saya kenal suatu hari dengan emaknya, dengan ibunya, dan saya akhirnya paham, oh, anak ini banyak bicara karena memang emaknya banyak bicara. Ya. Apa kalau kata pepatah, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau emaknya beradab, emaknya senang menyapa orang, maka insya Allah anak-anak pun demikian. Kalau ibunya luwes dalam berkomunikasi dengan orang lain, berjumpa dengan orang lain, maka anaknya pun demikian. Subhanallah. Jadi sebenarnya pendidikan anak itu dimulai dari dalam diri kita. Jadi yuk mulai kita lakukan, kalau ketemu dengan orang lain kita salam. Ya. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa yang kecil itu mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang besar. Tolong dicatat kaidahnya, Bu. Ya. Jadi yang kecil mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang besar. Kemudian wal maru 'alal qa'id, dan orang yang berjalan ucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Berarti ketika kita berjalan dengan anak kita, kita lihat ada orang yang duduk, daripada kita hanya mengucapkan derek langkung. Kan biasanya kalau orang cowok derek langkung gitu ya, ibu-ibu ya. Maka kita ucapkan sekaligus derek langkung, Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibunya dia adalah seorang muslimah dan mungkin ini janggal, awalnya janggal, tapi kalau sudah dibiasakan insya Allah akan terbiasa. Ya, kalau hanya derek langkung saja, kita pahalanya tidak lebih banyak daripada kita mengucapkan salam. Jadi nggak apa-apa, ya, double derek langkung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu yang kita jumpai si Mbah, sekalian kita sapa, bagaimana kabarnya Mbah, sehat Mbah? Wah, seneng banget itu. Orang tua itu sifatnya, diantara sifatnya tuh seneng diajak ngobrol. Jadi saya pernah suatu hari beli sayur di belakang rumah kami itu ada warung. Ya, saya lihat ada si Mbah gitu ya. Kami kenal dengan Mbah tersebut. Ya, Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau. Belum lama ini suami beliau meninggal. Saya tuh kalau lewat, ya, saya selalu menyapa Mbah tersebut. Dan beliau senangnya luar biasa. Bahkan saya bilang, Mbah, saya pamit nggih. Mbok yo aja buru-buru, katanya gitu. Dalam hati saya, loh iki sayurnya ditungguin gitu ya. Nanti nggak masak-masak yang di rumah. Masya Allah. Jadi kalau ada orang sepuh, Bu, ya, mereka itu senang diajak bicara, diajak ngobrol, itu senang. Masya Allah. Dan itu saya dapatkan dari mana ilmu itu? Dari ibu mertua saya. Jadi ibu mertua saya itu kalau pas lagi di Jakarta, beliau itu ke belakang beli snack gitu ya, beli apa, terus beliau pasti mampir ke tempatnya Simbah itu. Kemudian beliau selalu berpesan, kalau kami ada apa-apa mesti beliau bilang ini, nanti tolong ya bagi kepada Simbah Fulanah gitu ya. Tolong nanti kalau ini mama tolong dibelikan ini bagi kepada Simbah Fulanah gitu ya. Masya Allah. Dari situ teman-teman, Masya Allah, saya banyak belajar dan saya ajarkan juga kepada anak-anak. Ya, saya katakan kepada anak-anak, nak, kalau ada waktu, ada rizki, ada apapun, tengok Simbah Fulanah. Dan Simbah Fulana itu bukan bagian dari keluarga kami, bukan. Tapi Allah yang menggerakkan hati kami untuk menyayangi Simbah Fulana. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini bagian ya akhwat dari rasa sayang kita kepada orang yang lebih sepuh. Ya,
Baik, kemudian kalau kita sedang lewat, ada orang duduk, maka kita ucapkan salam. Dan yang ketiga, wal qalilu 'alal katsir. Adab salam, orang yang jumlahnya lebih sedikit mengucapkan kepada yang lebih banyak. Kita 1, 2, ya ada orang lebih 4 orang, 5 orang, 6 orang, maka yang sedikit ini mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Baik. Kemudian ditambahkan di sini waraqibu 'alal mashi. Nah, ini kaidah yang keempat, adab yang keempat. Hendaklah ar-raqib itu orang yang berkendaraan, ya. Dia memberikan salam kepada orang yang berjalan. Ya. Jadi ibu-ibu, subhanallah, hikmahnya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim kenapa orang yang berkendaraan itu mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan. Hikmahnya agar orang yang berkendaraan ini berendah hati kepada orang yang berjalan. Kan biasanya kalau ada orang yang berjalan, kita mau mengucapkan salam, kita pelankan enggak Bu laju mobil kita, Bu? Misalnya kita sedang naik motor atau sedang naik roda 4. Kalau kita mau mengucapkan salam kan kita pelankan dulu ya. Nggih mboten? Nggih. Kemudian setelah kita pelankan, kita buka kaca mobil misalnya, baru kita mengucapkan salam. Dan ini subhanallah, kalau tatanan masyarakat kita, subhanallah, semuanya menyadari akan pentingnya hal ini, maka saya yakin masyarakat yang ada akan menjadi masyarakat yang rukun guyub saklawase. Ya, jadi nggak ada yang namanya satu sama lain saling menyombongkan. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang berjalan, tiba-tiba ada orang naik mobil ngebut, ya, ngebut sampai misalnya sampai asapnya itu tercium misal, ya, atau sampai membuat deg-degan jantung kita. Itu kira-kira yang ada kita mendoakan kebaikan atau tidak, ibu-ibu? Boro-boro mendoakan kebaikan ya, kita malah astagfirullah gitu ya, masya Allah. Maka dari itu jadilah pribadi yang baik. Ketika kita melihat ada orang yang berjalan, kita tidak merendahkan. Ya walaupun kita sudah berada di roda 4, itu adalah amanah dari Allah. Harta yang telah Allah titipkan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dan kita buka kaca kita dan kita ucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan. Baik, ada berapa itu? Ada 4. Baik. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yaruddu ahaduhum. Nah, ini pembahasan tentang bagaimana ketika kita sedang berjalan dengan banyak orang, apakah kita semuanya kompak mengucapkan salam atau salah satu saja perwakilan. Ya, ini pembahasannya di hadis yang ke-8. Nah, bagaimana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabda beliau, yujzi'u 'anil jama'ati. Dibolehkan salah seorang di antara kita dari satu rombongan itu untuk menjadi wakil dalam mengucapkan salam. Ya, kayaknya kalau ada 10 Bu Ina lagi jalan sama kawan-kawannya pengurus Masjid Firdaus gitu ya. Terus 10 orang itu ngucapin salam semua. Ya, kira-kira rame apa rame? Ramai sekali. Maka boleh di antara kita yang mewakili untuk mengucapkan salam. Masya Allah. Dan boleh juga di sini janil jamaati an yarudu ahadum. Dan boleh juga kalau kita berjumpa dengan salah satu rombongan, kita sama-sama di depan kita ada rombongan, kita lagi jalan dengan rombongan. Kita mengucapkan salam boleh mewakilkan salah satu di antara kita. Juga mereka yang kita ucapkan salam boleh menjawabnya salah satu saja. Ya, jadi sudah dihitung sebagai perwakilan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak berdosa ketika kita tidak menjawab salam ketika kita sedang berjalan rombongan, kita tidak menjawab salam, ini tidak dihitung sebagai dosa. Kenapa? Karena sudah ada yang mewakilkan. Atau kalau kita mau menjawab tapi tidak mengeraskan suara. Yang mengeraskan suara hanyalah salah satu di antara rombongan tersebut. Ya, Masya Allah. Dan ini sungguh Islam itu begitu luar biasa, mengatur sedemikian rupa bagaimana kondisi orang lain berbeda dengan yang lainnya. Masya Allah. Kan luar biasa ya Bu ya. Sampai sedetail itu loh Rasulullah mengatur. Subhanallah, subhanallah. Baik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan bahwa bagaimana hukumnya mengucapkan salam kepada laki-laki yang bukan mahram kita, terutama kita para wanita muslimah. Ya. Apakah kita diperbolehkan mengucapkan salam kepada laki-laki yang bukan mahram kita? Kalau yang mahram kita kepada ayah kita, kepada suami kita itu sangat-sangat dianjurkan. Ya, kita mengucapkan salam kepada suami kita, maka ini adalah sesuatu yang
dianjurkan. Ya. Namun ketika seorang wanita mengucapkan salam kepada laki-laki yang bukan mahram, itu bagaimana hukumnya? Para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang melarang secara mutlak, jadi nggak boleh. Ya, sama sekali tidak membolehkan. Mereka mengatakan karena ini lebih aman dari fitnah. Yang melarang mutlak, ya kenapa seorang wanita itu tidak mengucapkan salam kepada laki-laki? Karena berhati-hati, ya akan terjadinya sebuah fitnah. Kan kita tahu, kita kaum wanita itu fitnah bagi kaum laki-laki. Nggih mboten ibu-ibu. Ketika seorang wanita keluar dari rumahnya, setan tuh sudah menghias-hias yang kulitnya black, jadi kelihatan kalau dipandang laki-laki yang bukan mahram jadi black sweet. Saya sering mengatakan itu ya. Sampai yang bernikob itu tidak selamanya aman dari fitnah. Kadang yang bernikob juga ada yang matanya bagus gitu loh. Subhanallah. Matanya biasa oleh setan dihias-hiasi jadi matanya seperti orang bule misalnya ya. Itu kan subhanallah. Yang namanya setan itu bisa saja bikin jebakan-jebakan. Ya, maka dari itu ulama yang melarang secara mutlak mereka beralasan ya agar lebih aman daripada fitnah. Ya. Kemudian yang kedua, ulama yang membolehkan. Ya. Apa yang menjadi landasan? Ulama yang membolehkan karena dulu pernah ada sahabiah yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Namun ulama yang membolehkan ini memberikan syarat-syarat tertentu. Apa di antara syaratnya ibu-ibu kalau kita mau mengucapkan salam kepada laki-laki yang bukan mahram? Misalnya ibu-ibu mengambil pendapat yang kedua, maka jangan mendayu-dayukan suara kita. Ya. Jangan mendayu-dayukan suara kita di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ya. Karena itu akan mengundang fitnah bagi mereka. Jadi ibu-ibu berusaha keras kalau kita mengucapkan salam ya yang tegas kalau di depan laki-laki yang bukan mahram. Dan tundukkan pandangan kita. Kalau kita mengucapkan salam, maka kita jangan langsung memandang begini, ya. Karena semua maksiat itu berasal dari pandangan, kata Imam Ibnul Qayyim. Ya. Kalau seorang wanita, seorang istri dia menjaga pandangannya ibu-ibu ketika berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahram, maka ia akan mengatakan suamiku adalah laki-laki yang terganteng di dunia ini. Ya. Tapi kalau kita matanya jelalatan sering lihat laki-laki yang bukan mahram kita, suatu hari kita akan mengatakan ternyata tetanggaku lebih ganteng daripada suamiku, gitu ya. Naudzubillah. Ya, jadi pentingnya menjaga pandangan itu ibu-ibu agar kita lebih bersyukur dan menjaga pandangan bagian dari sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian di antara yang ingin saya jelaskan tentang adab salam, bahwa disunahkan, dianjurkan ketika kita berjumpa dengan anak-anak kecil, maka kita ucapkan salam. Kalau tadi kan yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, itu ada anjurannya. Juga ada anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan salam kepada anak-anak yang kecil-kecil. Kenapa? Karena baginda Nabi kita Muhammad SAW kebiasaan beliau, ya Rabb, subhanallah, ya beliau adalah orang yang paling mulia. Subhanallah. Semua yang beliau lakukan itu menjadi teladan bagi kita teman-teman. Beliau itu terbiasa kalau ketemu sama anak-anak kecil lagi main gitu, beliau menyapa, beliau mengucapkan salam. Dan ini bukti rasa sayangnya Rasulullah SAW kepada anak-anak. Ya. Ibu-ibu yang namanya anak-anak juga senang disapa loh. Ya. Saya sering menyapa anak-anak di rumah, ada anak-anak ngaji menuntut ilmu, ya anak-anak TK. Itu kalau saya datang, saya ucapkan salam kepada mereka. Mereka kalau dengar ada saya, mereka sudah menyambutnya. Ada Ustazah Aziza, ada Ustazah Aziza. Ya, bahkan mereka itu luar biasa, Masya Allah ibu-ibu. Kalau kita ramah kepada mereka, mereka pun akan tulus mencintai kita. Jadi namanya anak-anak itu dunianya dunia ketulusan. Nggak ada dunia kayak orang dewasa pura-pura, nggak ada. Masya Allah, betul. Dan ibu-ibu yang suka bergaul dengan anak-anak itu kita rasanya awet nom, ya, awet muda. Kenapa? Karena anak-anak itu luar biasa loh, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Saya sering belajar dari anak-anak. Ya, baru kemarin saya belajar dari anak-anak. Ya, mungkin yang kemarin hadir di kajian online tuh pernah dengar. Dan ini baik untuk kehidupan kita. Ada anak kecil di tempat kami tuh lagi makan jagung. Pas waktu itu menunya sayur asem ibu-ibu. Apa kata anak kecil itu? Dia laki-laki kecil, usia 5 tahun kurang. Kata dia bilang gini ke temennya, lihat deh, jagung ini vitamin loh. Ini dari Allah. Sambil diangkat tangan, terima kasih ya Allah. Ya Allah, anak kecil aja tahu kalau jagung tuh harus disyukuri. Dan itu saya benar-benar makjelep gitu di hati saya. Saya katakan kepada diri saya sendiri, di manakah kamu selama ini ya? Tuh anak kecil aja tahu kalau jagung harus disyukuri. Bagaimana dengan nikmat Allah yang selama ini Allah berikan kepada kita? Masya Allah. Jadi siap ibu-ibu bergaul dengan anak-anak, siap ya, dan ucapkan salam. Karena ini bagian dari dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kemudian di antara yang ke-9, hadis yang ke-9, adanya larangan kita untuk
mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi adanya larangan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, bagaimana kalau mereka yang mengucapkan salam kepada kita? Apa jawaban yang kita kemukakan ketika mereka mengucapkan salam terlebih dahulu kepada kita? Maka kita hanya menjawab dengan wa'alaikum, cukup. Ibu punya tetangganya non-muslim, dia mengucapkan salam kepada kita, maka tidak usah kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi cukuplah menjawab dengan waalaikum. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan idza sallama alaikum ahlul kitab, kalau ada salah satu ahlul kitab mengucapkan salam kepadamu, faqulu waalaikum, maka ucapkanlah apa, Bu? Waalaikum, cukup. Tapi gimana Ustazah kalau dia lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya, terus kita jawabnya gimana? Masa kita nggak lengkap, nggak deal dong ya? Maka kita ikuti ajaran Rasulullah, sudah kita jawab apa? Waalaikum. Kecuali kalau orang muslim yang mengucapkan pada kita boleh lebih. Ada kawan kita mengucapkan pada kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, boleh. Ada teman kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih baik. Tapi kalau ada orang Yahudi, orang Nasrani mengucapkan salam kepada kita selengkap-lengkapnya salam mereka, maka kita ucapkan waalaikum. Tolong dicatat ibu-ibu ya, karena terkadang masyarakat kita itu kan bertetangga dengan orang-orang non-muslim ya. Maka ketika mereka mengucapkan salam, ucapkanlah waalaikum. Baik. Kemudian terakhir ini ibu-ibu, hadis yang ke-10 adalah sebuah perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya ketika seseorang sedang bersin, maka hendaklah bertahmid kepada Allah. Di sini ada dokter enggak? Saya mau tanya. Ada yang berprofesi sebagai dokter? Tolong angkat tangan. Perawat Bu Ina. Ada enggak? Belum ada. Ya baik. Ibu Ina deh ya. Bu Ina, kalau dulu belajar di kesehatan, apa sih manfaatnya bersin, Bu? Kenapa kok Allah menganjurkan kita diperintahkan untuk bertahmid? Ayo Bu Ina, silahkan. Ya, apa manfaatnya bersin? Jadi di hidung kita saluran pernapasan itu ada di hidung. Mulai dari rongga hidung ini, di dalam lapisannya itu ada lapisan mukosa. Di situ juga ada rambut-rambutnya. Lapisan mukosa itu sensitif. Ketika ada benda-benda asing masuk melalui udara, masuk ke dalam tubuh kita, saluran mukosa itu dia akan secara spontan mengeluarkan cara perlindungan dirinya untuk supaya benda-benda asing itu tidak masuk ke dalam saluran pernapasan yang lebih dalam. Masya Allah. Makanya kita seringkali ketika kita ada di luar apa masuk itu langsung spontan berlendir ya, keluar ingus ya. Sebenarnya ingus itu adalah cara untuk saluran pernapasan tubuh diri. Kemudian ketika bersin itu adalah ketika benda-benda asing itu sudah masuk lebih dalam ke dalam saluran rongga hidung, itu ada dulu. Kemudian itu ada saraf-saraf, dan saraf-saraf itu tersenggol begitulah ya, akhirnya spontan kita bersin. Jadi bersin itu sebenarnya adalah cara tubuh kita, terutama saluran pernapasan, untuk melindungi dari benda-benda asing yang mungkin nanti akan. Masya Allah, barakallahu fiik Bu Ina. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan keturunannya Bu Ina anak-anak yang salihah. Amin, amin, Allahumma amin. Dan menantunya nanti adalah orang-orang yang salih. Amin, Allahumma amin. Subhanallah teman-teman, kalau kita pelajari lebih dalam bahwa ternyata di tubuh kita ini, subhanallah, banyak sekali keajaiban-keajaiban yang itu merupakan bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan Bu Ina sebenarnya? Kita itu diminta untuk melihat kepada diri kita. Kalau kita pelajari tentang organ mata, organ pernafasan, organ pendengaran telinga, itu nggak habis-habisnya kita tuh benar-benar bertasbih kepada Allah. Kita akan terkagum-kagum dengan ciptaan Allah. Sampai Allah ternyata telah menyiapkan pasukan gitu kan, untuk kita ketika ada sesuatu yang tidak baik masuk ke dalam tubuh kita. Apa yang Allah persiapkan yaitu dengan cara bersin. Subhanallah. Jadi ketika bersin, maka kita hendaklah bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa Bu? Karena kalau orang nggak bisa bersin itu maka akan ada penyakit ya.
Ada sesuatu yang tidak boleh ditahan, Bu. Di antaranya nggak boleh menahan bersin. Saya lupa ada hadisnya. Nggak boleh menahan bersin, nggak boleh yang namanya menahan buang hajat. Ya. Kenapa? Karena kalau ditahan pasti akan timbul penyakit setelahnya. Ya. Ibu-ibu, kalau kita keluar dari kamar mandi, misalnya habis buang air besar atau habis buang air kecil, maka apa doanya coba kalau keluar dari kamar mandi, ibu-ibu? Ghufranaka, itu doa terpendek. Ada riwayat lain doanya begini. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Masya Allah, alhamdulillah, Allah ingatkan. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza. Subhanallah. Wa 'afani. Apa? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza. Alhamdulillah, saya bertahmid kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan al-adza, kotoran-kotoran, wa 'afani, dan menyehatkan kembali tubuhku. Subhanallah. Jadi sebenarnya ketika Allah memudahkan kita untuk bersin, ketika Allah memudahkan kita untuk buang kotoran, itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita syukuri. Dan ibu-ibu, ajarkan ini kepada anak-anak. Saya sudah mencontohkan kepada anak-anak, dan alhamdulillah wa syukurulillah, hadza min fadlillah. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ada anak bungsu, saat ini bungsu, usianya 6,5 tahun, masuk SD. Itu kalau bersin, alhamdulillah, ya, dia sudah otomatis hajing, alhamdulillah. Kalau dengar ada orang bersin, alhamdulillah, dia bilang yarhamukallah, gitu ya. Masya Allah. Dan itu Masya Allah, tabarakar rahman, mendidiknya nggak bisa instan, Bu. Ya, dari kecil selalu diingatkan ustazah. Nah, kalau bersin, semua yang ada di tempat kami kalau bersin bilang alhamdulillah. Nak, temannya bersin, nak, ucapkan yarhamukallah. Ya. Nak, teman kita yang perempuan bersin, ucapkan yarhamukillah. Dan itu harus dibiasakan. Subhanallah, subhanallah. Anak-anak semakin kecil kita didik dengan adab, semakin usianya kecil kita kenalkan Allah, maka itu akan bisa langsung masuk ke relung hatinya. Jadi sekarang kita harus pahami bersama, ibu-ibu. Sebelum anak usianya SD, mari kita banyak kenalkan mereka adab yang bagus, akhlak yang mulia. Sebelum anak-anak kita masuk usia SD, mari kita kenalkan Allah sebanyak mungkin ke hadapan mereka. Kenapa? Karena yang namanya adab, yang namanya cinta kepada Allah, ya subhanallah, itu butuh proses, butuh waktu, ya. Jadi kalau kita ajarkan kepada anak-anak kita, nak, kalau bersin baca alhamdulillah. Nak, kalau dengar ada orang bersin baca alhamdulillah, maka kita ucapkan apa, Bu? Kalau bapak kita atau suami kita bersin, kita ucapkan apa? Kalau teman kita yang perempuan bersin, dia bilang alhamdulillah, kita ucapkan apa? Yarhamukillah. Bukan kallah semua. Kalau dua orang kawan kita sama-sama bersin berbarengan, mereka dua-duanya ngucapin alhamdulillah, kita ngucapinnya yarhamukillah, yarhamukillah, atau apa? Yarhamukumallah. Nah, ini bahasa Arabnya, belajar lagi ya. Jadi kadang yang nggak tahu dua-duanya bersin, yarhamukillah, yarhamukillah katanya ya. Padahal dalam bahasa Arab kalau untuk dua yarhamukumallah. Kalau ada perempuan semuanya bersin, misal ya, maka ucapkan yarhamukunallah. Ya, tergantung dhamirnya, tergantung banyaknya siapa yang bersin. Baik. Nah, ketika ada yang mendoakan yarhamukillah, maka yang bersin hendaklah menjawab yahdikumullahu wa yuslih balakum. Terakhir, ibu-ibu, ketika kita mengucapkan yarhamukillah kepada saudari kita, itu menunjukkan kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Apa sih arti yarhamukillah? Semoga Allah memberikan rahmat untukmu. Kemudian setelah itu dia baca yang bersin, yahdikumullahu wa yuslih balakum. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Lihat teman-teman, saling mendoakan. Ya, orang yang bersin dia didoakan agar mendapatkan rahmat, orang yang didoakan semoga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari mulai sekarang kita saling mendoakan kebaikan untuk saudara kita, karena apa yang kita berikan untuk saudara kita sejatinya akan kembali kepada diri kita. Jadilah pribadi-pribadi yang lebih baik, jadilah pribadi-pribadi yang kelak nanti ketiadaan kita dirindukan oleh banyak orang, dan jadilah pribadi-pribadi yang senantiasa berbuat kebaikan. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.